Selamat sore kepada Pak Teguh dan teman-teman. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kata dasar, kata perimbuhan, dan kata ulang. Next slide, Put. Oke. Di sini yang pertama itu ada pengertian kata dasar. Kata dasar merupakan sebuah kata yang belum mendapatkan imbuhan sama sekali, baik itu awalan, akhiran, sisipan, ataupun awalan akhiran. Selain itu, kata dasar juga bisa diartikan sebagai kata yang menjadi dasar untuk bentukan kata yang lebih besar. Sebagai contoh, kata tidur yang merupakan kata dasar dari tiduran. Kata dasar juga merupakan satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri, terdiri atas morfem tunggal ataupun morfem gabungan. Contoh morfem tunggal seperti pergi, lari, duduk. Sementara itu, contoh morfem gabungan antara lain Maha Kuasa dan Pancasila. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang pengertian kata dasar, contoh fungsi kata dasar, contoh kata dasar, contoh kata dasar dalam bentuk kalimat. Next slide. Nah, kemudian pengertian kata dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan, kesatuan perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Yang kedua, kata dasar merupakan kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Yang ketiga itu, kata dasar merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal dan morfem gabungan. Contohnya itu ada minum, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, pergi, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, lari, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, Maha Kuasa, gabungan dari morfem maha dan kuasa, Pancasila, gabungan dari morfem panca dan sila. Selanjutnya di sini ada fungsi kata dasar. Fungsi kata dasar sendiri ialah sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan, termasuk fungsi gramatikal. Kata dasar makan termaksud golongan kata kerja telah mendapat afiksan menjadi makanan. Kata tersebut golongan kata benda. Jelas bahwa di sini fungsi kata tunggal dasar sendiri itu merupakan penunjang pembentukan fungsi dari afiksan, yaitu sebagai pembentuk kata benda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vero. Maaf, salah ya. Oh ya, sorry. Selanjutnya sama Putri ya. Oke, Putri. Contoh kata dasar, kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berupa bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan afiks, akhiran sufiks, sisipan, infiks, dan awalan akhir konfiks. Contohnya adalah menanam, berlari, tertinggal, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada contoh kata dasar dalam bentuk kalimat, yaitu yang pertama, rombongan geng itu main pukul seenaknya. Dia memukul kecoa dengan yang ada di kamar mandi. Pencuri sepeda motor itu babak belur dipukuli warga. Yang keempat itu, para penjaga ronda sedang memukuli kentongan. Yang kelima, pemukulan seorang supir ojek di jalan itu menjadi berita besar. Yang keenam, bapak itu begitu terpukul mendengar kabar rumah kontrakannya hangus terbakar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vero.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman mengenai apa itu kata dasar, dan sekarang kita akan masuk pada bagian berikut, yaitu kata perimbuhan. Berbicara mengenai kata perimbuhan menjadi hal yang lazim kita dengar atau hal yang tidak baru bagi kita, di mana dari pengertiannya dapat kita pahami bahwa kata perimbuhan itu adalah kata dasar yang dikenai imbuhan pada awalan, akhiran, sisipan, atau juga bisa berada di awal dan akhiran. Nah, imbuhan itu memiliki fungsi yang memberikan makna dan tujuan dari kata dasar yang dikenai dengan imbuhan tersebut. Di dalam kaidah bahasa Indonesia, imbuhan itu terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama awalan atau yang kita kenal dengan istilah prefix, yang kedua itu akhiran atau sufiks, yang ketiga itu sisipan atau infiks, dan yang keempat itu ada awalan dan akhiran atau konfiks, atau bisa juga kita sebut dengan istilah campuran. Nah, kita akan membahas secara masing-masing. Yang pertama itu adalah imbuhan yang berada di awal atau sering kita kenal dengan prefix, yaitu merupakan imbuhan yang berada di awal kata dasar yang dikenai imbuhan. Nah, contohnya me, ber, ke, di, ter, pe, dan se. Nah, ini adalah contoh-contoh imbuhan yang berada di awal kata. Misalkan kalau contohnya me itu bisa kita gunakan kata mengucapkan. Kalau ber itu berbicara, ke itu kekasih, di itu dilemparkan, terjatuh, dan p itu misalkan penyayang, dan c itu bisa kita tambahkan pada kata lembar yang menjadi selembar. Nah, jadi yang berikut itu adalah partisipan atau infiks. Itu dia berada di tengah kata, di mana dari pengertiannya kita lihat bahwa partisipan suatu isian yang terletak di antara kata, bukan di awal dan di akhir. Contohnya L, M, dan R. Misalkan kalau ada kata laju, kita menambahkan maju, kita tambahkan L, di mana akan menjadi melaju. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk M dan R. Kita tambahkan misalkan tali, kita tambahkan EM, maka menjadi temali. Begitu juga untuk R. Seruling, kita menambahkan ER. Awalnya adalah suling, kita tambahkan ER menjadi seruling. Kemudian yang ketiga itu adalah imbuhan akhiran atau sufiks. Itu merupakan imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Nah, imbuhan sufiks ini merupakan lawan dari imbuhan prefiks. Kalau prefiks ada di awal, maka sufiks ini berada di akhir kata dasar. Contohnya itu a, i, dan kan. Kalau kita mau lihat dalam contoh kata, maka itu dari kata makan, di situ kalau kita menambahkan imbuhan an, maka jadinya makanan. Kalau kita tambahkan juga i pada kata dasar, misalkan kata dasarnya adalah hormat, maka ia akan menjadi hormati. Hal yang sama juga berlaku untuk contoh pada imbuhan kan, yaitu misalkan kata dasarnya adalah dengar, maka dia akan menjadi dengarkan. Oke, bagian terakhir adalah imbuhan yang berada di awal dan di akhir kata dasar atau sering kita kenal dengan konfiks, atau dengan istilah lain adalah campuran. Merupakan imbuhan yang terletak di bagian awal dan akhir kata. Contohnya ada pean, ada beran, ada mekan, dan senya. Nah, kalau kita mau lihat contohnya dalam kata, misalkan kalau pe dan an itu kita bisa masukkan pekerjaan. Kemudian kalau beran itu bisa berduaan, atau yang berikut itu mekan itu bisa menjadi memajukan. Walaupun di kata dasarnya itu adalah maju, tapi karena menambahkan imbuhan mekan, dia menjadi kata memajukan. Hal yang sama juga untuk contoh terakhir, yaitu senya. Misalkan kita berikan pada kata dasar cepat, maka dia akan menjadi secepatnya. Demikian penjelasan saya serahkan kembali kepada teman yang akan melanjutkan.
Delin baca, Lin. Delin. Iya, next slide. Slide-nya belum keganti. Ya, yang slide selanjutnya ini ada kata ulang. Kata ulang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata artinya unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, yang merupakan perwujudan dari kesatuan perasaan dan pikiran yang bisa digunakan dalam berbahasa. Dan arti dari kata ulang yaitu kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi, misalnya sehari-hari, dedaunan, dan lain sebagainya. Berdasarkan itu, bisa diambil kesimpulan bahwa kata ulang ialah kata yang terjadi pengulangan pada kata dasarnya. Bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan baik secara keseluruhan, bagian, maupun perubahan. Kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabung. Kata ulang adalah kata yang telah mengalami proses reduplikasi. Untuk membedakannya dengan bentuk ulang yang bukan kata ulang adalah bahwa kata ulang sebagai ciri utamanya adalah pasti memiliki kata dasar. Next slide. Macam-macam kata ulang. Saya akan menjelaskan kata ulang berdasarkan bentuk. Yang pertama itu ada dwipurma atau sebagian. Dwipurwa ialah kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya yaitu leluasa, sesaji, dedaunan, leluhur, pepohonan, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu ada yang pertama, dedaunan itu gugur setiap musim semi. Yang kedua, mereka menaruh sesaji di depan patung untuk acara adat. Yang ketiga, pepohonan di sekitar Bandar Lampung tumbang akibat angin topan. Yang kedua ada dwilingga. Dwilingga itu adalah kata ulang menyeluruh. Kata ulang jenis yang satu ini ialah kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Misalnya yaitu bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, buku-buku, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu, semua anak-anak kelas 1 SD senang ketika berenang. Yang kedua, pasangan suami istri itu mempunyai anak laki-laki. Yang ketiga ada kata ulang berubah bunyi. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu perulangan, disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian katanya. Misalnya yaitu teka-teki, mondar-mandir, gotong royong, sayur-mayur, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu ada Desa Bangunrejo melakukan gotong royong untuk membersihkan desanya. Yang kedua, ibu ke pasar membeli sayur-mayur dan lauk pauk. Yang keempat, ada kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang yang satu ini terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian katanya. Misalnya, tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul-memukul, putar-memutar, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu ada antar sesama manusia wajib untuk saling tolong-menolong. Yang kedua, di hari yang suci ini kita wajib saling maaf-memaafkan. Yang kelima itu ada kata ulang bersemu. Jenis kata ulang yang satu ini adalah kata yang mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Misalnya, pada kupu-kupu, laba-laba, umang-umang, pura-pura, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu ada Andi pura-pura pingsan ketika upacara bendera. Yang kedua, pada hari libur, Ani berlibur ke taman kupu-kupu. Yang kata ulang merubah makna akan dijelaskan oleh teman saya, Putri.
Baik, sini saya akan menjelaskan tentang kata ulang merubah makna kata. Yang pertama, menyatakan kesamaan, yaitu jenis kata ulang yang satu ini ialah kata ulang yang mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, keibu-ibuan, kemuda-mudaan, kebiru-biruan, kemerah-merahan, dan sebagainya. Contohnya, hal ini mempunyai sifat yang keibu-ibuan. Yang kedua, wajah Andi kebiru-biruan akibat terkena bola. Yang kedua, menyatakan saling. Artinya, jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, pukul memukul, salam-salaman, rangkul merangkul, maaf-maafkan, tolong menolong, tukar menukar, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu, saling maaf-memaafkan adalah perbuatan terpuji. Yang kedua, antar sesama manusia wajib saling gotong menolong, tolong menolong. Yang ketiga, yang keempat itu menyatakan intensitas, yaitu jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, bolak-balik, mondar-mandir, jalan-jalan, makan-makan, berjam-jam, bertahun-tahun, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu, Andi berulang tahun pada hari ini dan membuat acara makan-makan di rumahnya. Saya dan keluarga jalan-jalan ke Pantai Kute. Yang selanjutnya menyatakan jamak dan beragam, yaitu jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, sayur-mayur, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, mobil-mobil, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu, ibu membeli buah-buahan di supermarket. Yang kedua, ibu membeli sayur-mayur di pasar tradisional. Selanjutnya, menyatakan bilangan. Jenis kata ulang jenis yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, 11, 22, 33, 44, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, jika membagikan sembako satu persatu kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam, menyatakan keadaan yang atau situasi, yaitu jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, mentah-mentah, hidup-hidup, merah-merah, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu, singa memakan mangsa, hidup-hidup. Buah mangga itu dipanen masih pada mentah-mentah. Selanjutnya, menyatakan suatu bentuk kegiatan, yaitu jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, masak-memasak, jahit-menjahit, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, ibu diundang untuk masak-masak di acara pernikahan tetangga. Yang kedua, warga di sekitar rumah saya ahli dalam jahit-menjahit pakaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jufrat. Oke. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang makna dan fungsi kata ulang. Nah, pada makna dan fungsi kata ulang ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu perulangan kata benda, yang kedua perulangan kata kerja, yang ketiga perulangan kata sifat, dan yang terakhir itu perulangan kata bilangan. Nah, untuk perulangan kata benda, makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata benda yaitu menyatakan benda itu bermacam-macam. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, buku-bukuan, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyatakan benda yang menyerupai bentuk dasar itu misalnya anak-anak, orang-orangan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu perulangan kata kerja. Nah, makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata kerja yaitu yang pertama itu menyatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali. Misalnya meloncat-loncat, menyebut-nyebut, menari-nari, melayang-layang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu menyatakan aspek duratif, yaitu proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama. Misalnya itu berenang-renang, duduk-duduk, dan masih banyak lagi contoh lainnya.
Nah, yang ketiga itu menyatakan bermacam-macam pekerjaan. Misalnya cetak, mencetak, karang mengarang, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau berbalasan. Misalnya tembak menembak, tuduh menuduh, cubit mencubit. Nah, yang ketiga itu perulangan kata sifat. Nah, makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata sifat yaitu yang pertama itu menyatakan makna lebih atau intensitas, misalnya berjalan cepat-cepat, kerjakan baik-baik. Nah, yang kedua itu menyatakan makna sampai atau pernah, misalnya tak sembuh-sembuh sakitnya walaupun ia sudah berobat ke luar negeri, atau tak pernah sembuh, habis-habisan ia berbelanja sampai habis. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, yang berikut itu berlawanan dengan makna nomor 1 atau melemahkan arti kata sifat itu. Misalnya badanku sakit-sakit, misalnya itu badanku itu sakit-sakit saja. Yang berikut itu bentuk yang seolah-olah sudah menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia. Nah, makna perulangannya itu kurang jelas. Misalnya, jangan menakut-nakuti anak-anak karena akan memengaruhi jiwanya kelak. Nah, yang terakhir itu perulangan kata bilangan. Nah, makna perulangan kata bilangan yaitu perulangan kata satu menjadi satu memberi makna satu demi satu. Misalnya peserta ujian masuk ruangan itu satu-satu. Nah, yang kedua itu perulangan kata satu dengan tambahan akhirannya memberi makna hanya satu itu. Misalnya ini anak saya satu-satunya. Nah, yang terakhir itu perulangan kata dua-dua, tiga-tiga, dan seterusnya. Itu memberi pengertian sekaligus dua, tiga, dan seterusnya. Itu misalnya jangan masuk dua-dua karena pintu itu tidak besar. Nah, bentuk perulangan berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, dan seterusnya itu menyatakan makna kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Misalnya beribu-ribu orang yang mati dalam peperangan itu. Nah, bentuk perulangan kata bilangan dengan awalan ber saat ini sering diganti dengan bentukan dengan akhiran an. Misalnya berpuluh-puluh menjadi puluhan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Disa. Oke, prinsip-prinsip pengulangan. Yang pertama itu pengulangan tidak mengubah golongan kata atau kelas dari bentuk kata dasar, kata ulang seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contohnya, kata benda itu adalah sepatu-sepatu atau sepatu, bungkusan-bungkusan atau bungkusan, dan buah-buahan atau buah, dan pakaian-pakaian atau pakaian. Nah, kalau kata kerja itu kejar atau bekejaran. Terus mencabut-cabuti atau mencabuti. Tertegun atau tertegun. Nah, kalau kata sifat bagus-bagus artinya bagus. Nakal-nakal, seburuk-buruknya buruk, dan keputih-putih atau putih. Yang kedua adalah bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contohnya, membincang-bincangkan atau bentuk dasarnya memperbincangkan bukan memperbincangkan. Bersalam-salam bukan dasar bersalam-salam, bukan bersalaman. Terus rumah-rumahan bukan dasar rumah-rumah, bukan rumahan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata salah, tolong dimaafkan. Terima kasih.